Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz sekalian dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 8 amalan yang mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Jadi ada 8 amalan yang mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat yang diperoleh seorang muslim itu akan menjadi saksi amalan kebaikannya kelak di hari kiamat. Dan banyak orang yang beranggapan bahwasanya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah hanya dengan berziarah ke makam beliau. Padahal yang demikian ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Terus apa saja yang mendatangkan syafaat itu kelak di yaumul akhir? Yang pertama adalah tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama yaitu tauhid, ya. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat? Sapa wong sing seneng, sing bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Ini hadis riwayat Bukhari 99. Namun hal yang perlu diingat adalah ucapan niku kudu diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah atau amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin kita lihat kebanyakan ucapan la ilaha illallah sudah menjadi amalan kita tiap hari. Tetapi perlu diingat bahwasanya pun zikir kepada Allah itu tujuannya adalah selain mentauhidkan Allah, juga untuk mencari ketenangan batin atau hati kita. Kalau tujuannya itu bacaannya la ilaha illallah itu tidak dikejar target, nun sewu, mungkin punya amalan harus baca la ilaha illallah 365 kali atau pinten. Akhirnya bacaannya menjadi apa? Kayak tawon, la ilaha illallah. Boten angsal ngoten niku. Ya, harusnya pelan.
Baca Quran mawon warattilil Qur'ana tartila. Ya. Kita dianjurkan ketika baca Al-Qur'an mawon dengan tartil, dengan pelan. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi kita pun disuruh memohon kepada Allah dengan lemah lembut dan rasa takut. Kalau kita ngadep kepada mungkin pejabat atau siapa, pasti kita mungkin lemah lembut ya. Tapi ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan tadarru'an wa khufyah. Ya, lemah lembut dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil akhir adalah salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Jadi amalan selanjutnya yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Sesuai dengan hadis Rasulullah, tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Ini hadis riwayat Muslim 94758. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim 94859. Jadi sampai sholat pun tengriki, salah satu syaratnya adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sholat mayit, apalagi sholat wajib kita. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka sholatkanlah bersama 100 orang atau 40 kaum muslim lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah, tentunya melalui hamba pilihannya, yakni Rasulullah SAW. Jadi nun sewu biasanya pun takziah niku kataan sing salat apa kataan sing buatan salat. Kebanyakan kata yang belum salat, tidak salat. Jadi ketika kita takziah, diusahakan sudah siap wudu saking griya, sudah menutup aurat mau berangkat, sehingga ketika takziah ya mayit belum dimakamkan, kita niki sudah siap untuk mengikuti sholat. Dan itu pahalanya banyak kata. Jadi ngoten. Jadi ketika sudah dimandikan, mungkin yang mandikan berapa orang ya. Nah, dan mandikan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan ketika mandikan jenazah itu bukan untuk ditonton, sebaiknya tidak ditonton, diberi tabir, ditutup. Di dalam pun jadi bukan masalah, di dalam kamar mandinya dia andai kata cukup. Nah kemudian sampai pun di makam, di kuburan, kita pun juga harus tahu adab-adab ketika masuk dalam makam. Sandal dilepas, kemudian nun sewu, sebaiknya tidak melangkai kuburan, tidak melangkai mayat. Jadi misalnya niki patok, kita tidak boleh sebenarnya jalan tengahnya niku mboten sae. Sebaiknya kita minggir cari jalan alternatif. Jadi pun sing sae niku kuburane pahlawan niku nggih tertata rapi sehingga ketika mau jalan tuh enak. Nah kemudian jangan sampai sambil menunggu memakamkan kita niku duduk-duduk di batu nisan.
lunggu-lunggu di kuburan, nggih. Di batu nisane ta, di napane ta, nah niku sebaiknya jangan. Nggih. Karena makam ini salah satu tempat untuk zikrul maut, mengingat mati dan mendoakan si mayit. Nggih. Lah nun sewu umpama makame yang sepai panjenengan nisani dudu-dudu kali tiang-tiang, seakan-akan tidak ada hormat, tidak ada akhlak di situ. Kan kita nggih melok nesu, ikut tidak enak. Jadi oleh karena itu, mari ketika kita ziarah kita perbaiki tata caranya, agar tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa mendatangkan syafaat di yaumil akhir adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah ini sudah biasa kita lakukan. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis At-Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Munziri dan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah yang bisa mendatangkan syafaat kelak, yaitu puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Insyaallah sebentar lagi itu akan kedatangan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberi syafaat. Kedua amalan ini di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah yang memberikan syafaat kelak di yaumil akhir, senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah menganggap sepele suatu amalan. Bahkan orang yang berdoa ketika azan akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi Allahumma rabb hadhihi dan seterusnya. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa memberikan syafaat adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Ya, maksudnya dari berbanyak sujud adalah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Jadi Rasulullah itu dalam sholatnya itu yang diperbanyak ketika beliau sholat sunnah terutama adalah memperpanjang ayat-ayatnya. Kan pernah kisah nih, jadi pernah sahabat mengikuti sholat sunnahnya Rasulullah. Yang pertama yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Sahabatnya berharap waduh mari surat Al-Baqarah mungkin selesai nanti. Ternyata beliau melanjutkan surat An-Nisa. An-Nisa itu lumayan panjang. Mantun surat An-Nisa paling mari. Ternyata beliau melanjutkan dengan surat Ali Imran. Jadi satu rakaat ternyata 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran.
nggih. Kita mawon sak halaman rasane keju niku 3 surat. Panjang-panjang malih nggih. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudu beliau. Kemudian beliau berkata padaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Nah, permintaan itu the point. Kemudian beliau berkata, atau selain itu. Aku berkata itu saja. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Ya. Dari hadis sahihain Rasulullah bersabda, apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh di neraka, bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Allah, kepada Allah, ya, maksudnya ahli tauhid, Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari mereka itu bekas-bekas sujud dari anggota badannya. Dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya. Jadi sujud itu ternyata bisa juga memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Kemudian yang ketujuh adalah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, bagi pembacanya. Kemudian yang kedelapan yang bisa berikan syafaat di yaumil akhir yaitu adalah tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Jadi di Madinah itu Masya Allah, panjenengan yang sudah pernah ke sana, suasananya itu adem, tentrem, seakan-akan tidak ada kegaduhan. Dan makam di sana yang tidak pernah penuh, niku namanya makam apa? Baqi. Niku dibuka biasanya tiap sore habis asar, ya, kisaran 1 jam 2 jam baru ditutup kembali. Dan tengrika makam-makam istimewa, bukan berarti mengistimewakan bangunannya, tetapi para sahabat putri Rasulullah, ya, makamnya biasa tengrika, tidak dikicing, ya, tidak ada nama, cuma nanti ada petunjuk ini makamnya siapa, insya Allah dikasih tahu. Pernah pas pulau ziarah itu ada orang dari India kata saya, niku betul kresek betul wadah kali mendet ngambil pasir dari kuburan tanaman baki, makam baki ini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang mencegahnya. Oh jangan. Lalu aku tengeri kau ngoten. Walaupun makamnya orang-orang yang soleh atau solehah, ya, tidak boleh juga mengambil tanahnya makam niku. Benten kalian teng Indonesia, lewat wonten sing keramat, tanahnya lo kena gawe golek rezeki, wow, kerebutan sampai jeru. Dan itu mboten angsal. Jadi yang kedelapan yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil akhir adalah tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Tidaklah seorang sabar terhadap kesusahannya atau Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim. Tinggal di Madinah, rajin ibadah di sana,
Mboten cuma tinggal tok tengriko tidak ibadah kepada Allah ya. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepadanya. Sabda beliau, tidaklah seorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana. Seperti itu. Jadi banyak manfaat kita tinggal di Madinah. Ya, termasuk juga untuk menghindari dari fitnah Dajjal. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itulah 8 yang bisa kita lakukan. 8 hal yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bentar lagi kita niki mendekati Ramadan. Marilah senantiasa kita menjaga kesehatan kita. Terutama kita menjaga pembuluh darah kita. Niki iklan kesehatan rin. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga agar peredaran darah kita lancar. Lek darah kita lancar, niku damel ibadah sekeco, damel aktivitas sekeco, dan damel lintu-lintune pun sekeco. Apa yang bisa kita manfaatkan? Bawang putih. Nah niku penting. Jadi bawang putih niku manfaatnya banyak. Normale dicampur kalian madu. Cara yang gampang misalnya panjenengan nyambel niku saged 1 siung atau 2 siung campuri bawang putih, kemudian diremus atau digerus teng mriku. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk melancarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah niku nuwun sewu. Pembuluh darah kan selang. Panjenengan semerap selang. Selang niku lek sering digawe lama-lama pripun? Bersih napa reget? Kotor nggih. Lah kotoran di dalam selang niku harus dibersihkan. Nah pembuluh darah niku kita niku ada selang ngoten niku. Lho cara membersihkannya adalah nggih, salah satu caranya adalah dengan sering mengkonsumsi bawang putih. Sing saya maling nggih wonten, nah itu dengan minyak ikan hiu putih. Nah, ini yang ada di sekitar kita adalah bawang putih. Niku tiap hari paling tidak kita 2-3 kali. Napa malih kita nggak ada madu, nah, kita bawang putih kita kupas, kita bersihkan, kemudian kita celupkan teng madu niku didiamkan sampai seminggu baru kita konsumsi. Itu untuk fermentasi. Insya Allah tambah sehat badan kita. Wonten Bapak Erencang kula niku umuripun sampai sepuh, jadi mendekati 100. Hobinya apa? Salah satunya adalah mengkonsumsi bawang putih. Syukur-syukur kita nggak ada bawang lanang, tapi bawang lanang lebih mahal. Harganya pun kurang lebih menginjak 100 per kilo. Bawang putih kan lebih murah. Jadi niki iklan kesehatan ya. Jadi madu campur bawang putih ya bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Wah, kalau wis kuru ya apa? Tambah kuru kok ya. Mboten nggih. Maka bisa diatur. Jadi manfaatnya itu khasiatnya untuk kesehatan kulit. Wonten kulit kita itu yang sensitif, gampang masuk angin misalnya, ada kulit itu yang gampang iritasi, gampang gatelen, dan lain-lain. Maka salah satu caranya adalah kita mengkonsumsi bawang putih ini. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Jadi kombinasi madu kalian bawang putih ini bisa juga untuk menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol dalam tubuh, termasuk juga darah tinggi. Nah ini gampang banget. Jadi kita ada solusi yang mudah. Misalnya
Contohnya pas dibekam daerah kuwatah ya niku bisa jadi ketika dibekam daerah pundak itu niku kemudian daerah kata niku bisa jadi salah satu ciri kolesterol kita mulai naik. Kemudian yang selanjutnya madu kali bawang putih niku bisa juga untuk memperbaiki pencernaan. Jadi rata-rata mesin kita lambung niki banyak masalah, karena yang kita makan pun juga bermacam-macam. Ketika lambung mulai bermasalah, maka banyak kejadian yang sakit unsewu meninggal akibat sakit lambung. Kata nombatan nggih, kata. Maka oleh karena itu kita jaga lambung kita, pencernaan kita dari penyakit. Ya salah satunya adalah mengkonsumsi bawang putih. Kemudian selanjutnya yang paling bagus juga ternyata bawang putih itu juga untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Sakit mengeluarkan racun. Dari apa racun? Nyun sewu racun kan kata. Mungkin panjenengan yang sering ke sawah pakai zat kimia nggih masuk racun. Panjenengan yang sering merokok nggih racun. Sayur-sayuran yang sering diobat yang kita konsumsi juga bisa jadi mengandung racun. Oleh karena itu kita netralisir dengan bawang putih niku wau. Kemudian selanjutnya ternyata bawang putih niku bisa tingkatkan kesehatan hati. Jadi kalau nggak ada pasien yang kula tengah ambulu niku. Masalah livernya bermasalah sehingga kalau berobat pun harus habis banyak. Ternyata kok ketika saya tanya kok sembuh, apa resepnya Pak? Sering mengkonsumsi bawang putih. Jadi nggak ada liver bermasalah niku sering mengkonsumsi bawang putih. Dan alhamdulillah Allah paring kesembuhan. Dan piyambak itu berbulan-bulan buatan kerja, buatan apa-apa pun dari penghasilannya, makanannya itu dari tetangganya sampai ngoten. Karena sakitnya di livernya niku wau. Akhirnya konsumsi bawang putih terus, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kemudian, niki sing saya malih, ternyata bawang putih niku juga sakit mengatur kadar gula. Sing diabetes, niki sering mengkonsumsi bawang putih. Utaipun ketika kita takut untuk terjadi diabetes, niki rutin mengkonsumsi bawang putih. Jadi niki iklan kesehatan, monggo kita bisa mencampur bawang putih kali madu, nek mboten gada madu nggih apa Sat? Pakai sambel. Tapi lek lambungnya sakit pun banyak-banyak pedesane nggih. Insyaallah ngoten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.